Fertilizer, Bronze Champion, NPK Mutiara. NPK Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara, kembali lagi bersama Alan Wahyudi, salah satu skuad Mutiara dari Sumatera Barat. Nah, di podcast ini saya akan menjelaskan banyak tentang pemeliharaan pembibitan di minor seri kelapa sawit, seperti tipe pembibitan, tahap persiapan pembibitan, pengisian dan penampatan polybag, penanaman kecambah, pemeliharaan bibit, dan tentu saja tidak lupa faktor pemupukannya. Yuk tonton video ini sampai selesai. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Sahabat Mutiara, ini ya video podcast tentang pemeliharaan pembibitan minor seri kelapa sawit. Tujuan kita melakukan pembibitan minor seri ini hampir sama dengan tujuan kita melakukan pembibitan minor seri tadi. Yang pertama adalah untuk menghasilkan bibit yang berkualitas tinggi yang harus tersedia pada saat penyiapan lahan tanam setelah selesai. Yang kedua, mendapatkan bibit siap tanam dari segi umur maupun kualitas. Yang ketiga, mendapatkan kecambah yang resmi dari bibit yang bersertifikat untuk menunjang produksi daripada kelapa sawit kita nantinya. Jadi kita bisa memilih kecambah yang resmi dari perusahaan bibit yang sudah kita ketahui. Tipe pembibitan ada dua, yaitu pembibitan satu tahap dan dua tahap. Yang pertama, pembibitan satu tahap ini bertujuan untuk membangun pembibitan yang mampu menghasilkan bibit yang sehat untuk penanaman di lapangan dengan cara penanaman kecambah langsung pada pembibitan utama tanpa pembibitan awal. Jadi langsung pembibitan minor seri langsung. Kemudian kedua ada pembibitan dua tahap. Pembibitan dua tahap ini ada mulai dari pembibitan awal 3 bulan, kemudian kita lanjutkan setelah 3 bulan pembibitan utama. Jadi ada dua tahap pembibitan ini. Kemudian kita masuk ke pembibitan minor seri. Ingat, persiapan lahan ini sangat penting. Lokasi pembibitan kelapa sawit ini dipilih di suatu tempat yang terletak di pusat area atau strategis, rata dan datar, terbuka dan jauh daripada bencana alam. Yang kedua, dekat sumber air yang permanen untuk penyiraman dan aman dari gangguan binatang liar. Kenapa saya bilang dekat sumber air yang permanen? Kita usahakan sumber air yang permanen kalau musim kemarau airnya tidak kering. Jadi karena bibit ini memang penting, penyiraman ini sangat penting. Yang ketiga adalah dekat dengan jalan raya. Nah, kenapa harus dekat dengan jalan raya? Supaya nanti kalau pembibitan minor seri ini sudah pindahkan ke lapangan, itu memudahkan akses kita untuk transportasi bibitnya. Tahap persiapan pembibitan di minor seri adalah satu, pembuatan drainase dan instalasi pipa. Pembuatan drainase ini mengikuti pipa sekunder dan jaringan penyiraman dan instalasi pipa penyiraman. Ketiga dua adalah penyiapan polybag. Polybag untuk pembibitan minor seri ini sebaiknya menggunakan yang terbaik, ada ukuran 40 cm dikali 50 cm, tebal 0,2 mm dan terdapat lubang di polybag. Jadi memang minimal kalau kita ukuran polybag ini 35-40, itulah minimalnya. Kemudian 40-50. Kemudian tahap persiapan pembibitan minor seri ini adalah persiapan media tanam. Nah, media tanam ini tanah. Ini tanah sebaiknya menggunakan tanah lapisan topsoil yang gembur, subur,
bersih dari potongan kayu dan sampah, serta banyak mengandung bahan organik. Dan ingat, ini dia ambil dari lahan yang bebas daripada serangan jamur atau penyakit Ganoderma. Jadi ketika kita mengambil media tanam kita ini, kita harus melihat sekitar kita, ada nggak sekitar kita tanaman kelapa sawit ini yang terserang penyakit Ganoderma. Karena yang kita takutkan, jika kita ambil tanah sekitar pada kelapa sawit penyakit Ganoderma ini, jamur ini akan terbawa di media tanam ini. Kemudian tanah sebelum diisi ke polybag diayak dan dicampur dengan pupuk rock fosfat secara merata dengan dosis 500 gram per 100 kg tanam. Jadi dosis pada pupuk RP rock fosfat ini ya, fosfat untuk penumbuhan akar, kita harus memakai P-Merauke Rock, ada kandungan 27% P2O5, dosisnya 500 gram atau setengah kilo per 100 kg tanah. Nah, jadi kalau ada tanah yang kurang gembur, dapat dicampur dengan pasir perbandingan 3:1. Kemudian tanah sebelum diisikan polybag ini didiamkan selama 1 bulan. Ini adalah contoh layout daripada pembibitan nursery kita. Jarak antar polybag yang paling bagus ada segitiga sama sisi 90 cm kali 90 cm kali 90 cm, segitiga mata sisi, dan sudah termasuk jaringan irigasi dan jalan kontrol. Kira-kira sekitar, kalau kita pembibitan 1 hektar itu, jika pipa penyiraman sama dengan ukuran 90 kali 90 kali 90 ini muat sekitar 13.500 bibit. Dan setiap hektar bibit nursery cukup untuk mensuplai 75 hektar lahan pertanian. Yang keenam, ada proses selanjutnya, ada pemancangan. Pemancangan dilakukan apabila instalasi penyiraman ini sudah selesai kita lakukan, dibuat dengan jarak 90 kali 90, segitiga mata sisi. Kemudian setiap petak diisukan 5 baris, 40 atau 50 pokok, dan baris ke-6 dikosongkan untuk jalan kontrol kita. Setelah semuanya harus selesai, harus melakukan pengisian dan penempatan di polybag. Yang pertama, pengisian polybag di nursery ini harus dimuat selambat-lambatnya waktu ketambah sudah masuk ke kebun atau bibit penelusuran masuk kebun. Hal ini untuk memberikan waktu agar tanah dalam kantong cukup padat. Yang kedua, tiap kantong isinya kira-kira 20 kg tanah sampai setinggi 1 cm dari bibir polybag. Setelah padat kira-kira menjadi 3 cm, mengisinya kembali dan guncang dipadatkan. Jadi guncang ya, supaya padat tanah dalam polybag tadi. Kemudian tanah mengisi polybag jangan tanah basah atau tanah bergumpal. Karena kalau kayak tanah yang bergumpal itu terdapat rongga di dalam media tanam kita, sebenarnya itu rongga itu udara bisa tanah dan lebih panas tanah dalam polybag ini. Yang keempat, ujung polybag jangan terlipat di dalam dan tanah agar diratakan. Yang kelima, periksa bahwa seluruh polybag dapat terjangkau oleh pekerja dengan jalan pemisah. Setelah semuanya selesai, kita harus melakukan pemindahan bibit ke nursery. Sehari sebelum bibit dipindah ini harus disiram sampai jenuh. Jadi polybag ini harus disiram sampai jenuh. Kemudian tanah dalam bakaran lembab dan tidak terganggu selama pemindahan. Yang ketiga, bibit yang dipindahkan harus bibit yang sehat dan normal. Bibit yang sudah daunnya 3 atau 4 helai. Jadi waktu saat pemindahan bibit dari prelusi nursery, kita harus melihat bibit yang abnormal ini harus kita singkirkan atau kita buang. Jangan ikut kita tanam di pembibitan nursery. Yang kalau kita tanam kita di nursery otomatis nanti terangkut juga ke lapangan kalau sudah perawatan kira-kira 9-12 tahun. 5. Periksa jumlah dan jenis persilangan yang terdapat, persilangan tabel dan kategori. Jadi kita, kalau memang di pembibitan itu ada beberapa varietas, kita memang harus buat pembibitan ini varietas A, B, dan C. Setelah semuanya selesai, kita harus melakukan penanaman bibit di nursery. Lubang tanam dibuat dengan menggunakan pipa lubang tanam. Terlebih dahulu, dasar plastik polybag dipotong, dikoyakkan, kemudian dimasukkan ke dalam tanah polybag dan plastiknya tarik keluar.
Jadi ingat, dalam pengambilan baby back di pembibitan penusri ini, tanah bongkahan ini harus ikut ke tanam ke polybag. Jangan sampai usahakan pecah atau terpotong. Nah, tanah di sekitar bola tanah bibit harus pada dengan jari. Dan agar permukaan bola tanah bibit ini harus sama tingginya, rata dengan permukaan tanah di polybag. Jangan terlalu dalam, jangan terlalu dangkal. Kalau terlalu dangkal nanti kecambah kita akan mudah roboh. Setelah selesai melakukan penanaman bibit ini di nursery, kita lakukan proses penyiraman langsung agar kondisi tanahnya lembab. Semua kita tanam polybag, kita harus melakukan pemeliharaan bibit. Yang penting ada penyiraman. Ingat, air dan air penyiraman harus kita lakukan itu pagi dan sore supaya kondisi polybag ini lembab terus. Jadi akar ini bebas bergerak di dalam media tanam. Kemudian pengendalian gulma jika ada dalam tubuh di polybag ini, tumbuh ini harus kita ambil, kita bersihkan. Intinya polybag ini bersih dari gulma. Yang ketiga adalah pengendalian penyakit yang biasanya terserang di nursery ini adalah Helmintosporium, Anthracnose blast atau bercak, kemudian urticum dan busuk-busuk. Yang kita bisa lakukan adalah menggunakan bahan aktif Mancozeb, Diselingi dan Propinep. Jadi Mancozeb dan Propinep ini kalau bisa kita gantian. Hari ini kita menggunakan Mancozeb, 5 hari kita harus menggunakan Propinep. Kemudian kita harus selingi juga bahan aktif Azoxystrobin atau Difenoconazole. Dan apabila lebih efektif lagi ini, bibit nursery kita nih yang ada terserang bercak, baiknya kita sisihkan, kita pelihara ke daerah yang jauh daripada pembibitan nursery ini. Kita siram dengan atau kita mengendalikan dengan fungisida bahan aktif Azoxystrobin ataupun plus Difenoconazole. Kita lakukan penyiraman pengendalian ini 5 hari sekali. Itu adalah pengendalian penyakit. Hama tanaman di pemeliharaan pembibitan nursery ini yang paling banyak biasanya adalah ilalang. Ilalang kita bisa menggunakan Clopanaper, Piponil atau Spermetrin. Semut biasanya ada juga kita menggunakan Fipronil. Kalau hama tanah, jangkrik dan keong, kita biasa menggunakan Carbupuron yang kita letakkan dalam polybag. Nah, ini dia sahabat mutiara, pemupukan di nursery ini sangat penting untuk menghasilkan bibit yang hijau, bonggol besar maupun kualitasnya. Dan umur 12 bulan ini sudah siap pindah lapangan dengan bibit yang maksimal. Ada peran unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, sementara unsur hara mikro, unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Selain kedua faktor ini, ada faktor air, sinar matahari, karbon dioksida, dan oksigen. Ini adalah salah satu penentu daripada tanaman kita tumbuh maksimal. Pemupukan di nursery. Nah, ini dia. Nah, penting sekali ini saya jelaskan. Kita melakukan pemupukan itu seminggu sekali. Jadi 13 sampai 17 minggu kita menggunakan Karate Plus Boroni dan NPK Mutiara Sprinter 20-10-10. Ini 13 sampai 17 minggu. Ini prosesnya ditabur. 2 gram ini adalah dosis per batang. Kemudian umur 21 sampai 27 minggu kita masih menggunakan Karate Plus Boroni dan NPK Mutiara Sprinter. Kemudian setelah umur 29 sampai 31 minggu kita ganti bentuknya NPK Mutiara Sprinter dengan NPK Mutiara 16-16-16 dengan dosis 6 gram NPK Mutiara 16 dan 4 gram Karate Plus Boroni. 3341 10 gram NPK Mutiara 16-16 dan 5 gram Karate Plus Boroni. 43 sampai 51 minggu 15 gram NPK Mutiara 16-16-16 dan 5 gram Karate Plus Boroni. Untuk 51 minggu ke atas kita berikan 15 gram NPK Mutiara 16-16-16, kemudian 5 gram Karate Plus Boroni. Jadi kita memang ini kita butuhkan adalah NPK Mutiara 16-46 gram
kemudian karat Leblos Boroni 25 gram, dan NPK Mutiara sekitar 5 gram. Ini ada dosis per tanaman atau per polybag. Salah satu kuncinya bibit sawit kita hijau pekat adalah kita harus memberikan pada umur 33, 34 dan 35 minggu setelah tanam, kita berikan Solumax atau Esta Isamax dengan dosis 10 gram per polybag. Ini adalah bagan atau diagram pemupukan pendidikan nursery. Karat Leblos Boroni ini berperan penting untuk ujung-ujung ke akar tanaman, juga akar-akar baru tanaman. Oke. Sahabat Mutiara, inilah media sosial kami. Tonton video YouTube kami di NPK Mutiara TV, gabung di grup Telegram kami, komunitas NPK Mutiara, baca artikel kami tentang pertanian dan pemupukan di npkmutiara.com. Untuk update kegiatan dan informasi edukasi lainnya juga bisa di Instagram dan Facebook Merauke Tetap Jaya. Terima kasih. Sahabat Mutiara, kesimpulan dari video podcast ini adalah yang pertama, seperti episode yang sebelumnya pembibitan nursery. Di pembibitan nursery yang paling penting juga itu adalah media tanam. Kita harus mengambil media tanam kita di pembibitan nursery ini adalah media tanam tala dari lapisan tanah topsoil, kemudian yang gembur, kemudian di sekitar kita mengambil tanah media tanam kita ini harus bebas penyakit Ganoderma. Yang kita takutkan adalah nanti kalau kita ambil tanah yang bekas-bekas tanaman tanah dia Ganoderma ini akan tertular ke tanaman lainnya. Yang kedua adalah di pembibitan nursery ini adalah faktor kuncinya adalah air. Satu air, kedua air, dan tiga air. Nah, air ini betapa pentingnya. Jadi kalau kita melakukan penyiraman itu harus pagi dan sore. Tanah harus lembab. Ingat, kalau di pembibitan nursery ini, petani atau kita mencari bibit udahlah yang bonggolnya itu besar. Nah, bonggol besar itu sangat dipengaruhi oleh faktor air. Jadi penyiraman. Kemudian faktor pemupukan. Pemupukan ini sangat penting sekali. Kita harus rutin melakukan seminggu sekali sehingga nanti dihasilkan bibit yang kualitasnya lebih bagus. Daunnya hijau, bonggolnya besar. Oke, itulah kesimpulan daripada video trik pembibitan di nursery. Oke, sahabat Mutiara, jika video podcast ini dirasa bermanfaat, bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda, supaya ini menjadi motivasi kami ke depannya untuk memproduksi lebih banyak lagi video edukasi. Jangan lupa like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video edukasi kami lainnya. Stay healthy, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.